akhir perjalanan Paul. Di anime Mushoku Tensei Season 2 episode 22 kemarin, kita sudah melihat kan bagaimana jalannya pertempuran terakhir dalam menyelamatkan Zenith. Dan pastinya dari kalian banyak yang kesel nih dengan Rudeus, karena bisa-bisanya Rudeus senyum-senyum sendiri seolah-olah dia sudah menang, yang pada akhirnya Rudeus harus kehilangan Paul berkat kecerobohannya. Jadi apakah benar Rudeus adalah orang yang menyebabkan kematian Paul? Atau ada hal lain nih yang menyebabkan Paul tewas? Nah, oleh karena itu, di video kali ini gue akan menganalisis jalannya pertempuran party Paul dalam melawan Hydra. Dan ingat guys, untuk analisis di video kali ini, gue akan ngebandingin animenya dengan light novelnya. Jadi, misalnya di video nanti, gue ada kesalahan dalam pembahasan seperti di video sebelumnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian nih yang gak mau kena spoiler, langsung aja close video kali ini. Jika sudah, ayo kita masuk ke videonya. Pada awalnya, gua kira Paul bisa mati, itu dikarenakan anggota partinya kurang lengkap, yaitu Ghislaine. Tapi setelah menonton episode 22 kemarin, ternyata party Paul itu hampir aja menang tanpa harus ada nyawa yang hilang. Iya, bener banget. Jika kalian bertanya, kenapa Paul bisa tewas? Itu dikarenakan Rudeus. Yaps, Rudeus emang blunder banget di pertarungan ini. Tapi cara blunder Rudeus di anime dan light novelnya itu berbeda banget. Bahkan pertempuran melawan Hydra ini juga lumayan berbeda jika dibandingkan novelnya. Nah, di animenya sendiri sudah dijelaskan kalau sisik Hydra ini tuh keras dan kuat banget. Oleh karena itu, pedang biasa tidak bisa menembusnya. Dan yang hanya bisa menembusnya yaitu pedang pendek dari Paul Greyrat. Karena pedang ini memiliki kemampuan armor break. Semakin keras pertahanan lawan, maka semakin tajam pula pedang ini. Dan bayangkan aja jika pedang ini memotong sisik Hydra yang sangat keras itu. Gila, seberapa tajamnya pedang ini. Kemudian ada pedang panjang kesayangan Paul, yang merupakan salah satu pedang suci yang sangat langka dari agama milis, yang digunakan untuk mensupport pedang pendek Paul. Kembali ke pertarungan. Nah, Hydra ini juga memiliki sisik yang bisa menyerap mana. Jadi bisa dipastikan serangan sihir dari jarak jauh tidak mempan kepadanya. Nah, dari sinilah mulai terlihat nih perbedaan dalam pertarungan ini. Jika di light novel, Rudeus akan dominan memakai mata sihirnya untuk melihat masa depan. Sampai-sampai Rudeus juga sempat menyinggung beberapa kemenangan yang sudah dia dapatkan berkat mata iblis ini. Jadi, mata iblis ini sangatlah berpengaruh penting dalam pertarungan kali ini. Oh iya, di light novel juga, Rudeus pernah bilang kalau gerakan Paul sangatlah cepat, sampai mata iblis Rudeus pun tidak bisa melihat masa depannya. Oleh karena itu, di animenya, ketika mata iblis ini diaktifkan, kita akan melihat dari perspektif Rudeus jika gerakan Paul ini tiba-tiba langsung menghilang. Berbeda dengan gerakan Hydra ini yang masih bisa dibaca. Padahal, jika kita diperlihatkan dari perspektif penonton, Paul itu hanya melompat aja. Nah, di momen akhir, saat kepala Hydra yang keenam sudah terpotong, di sini Rudeus langsung gelisah dan panik karena tiba-tiba badan Hydra itu langsung bergetar saat dia melihat menggunakan mata iblisnya. Tapi tak disangka, ternyata itu adalah leher dari kepala Hydra yang sudah terpotong dan dijadikan senjata seperti cambuk olehnya. Dan untung aja Paul menyelamatkan Rudeus di saat itu. Nah, saat sudah selamat, Rudeus kembali mengawasi teman-temannya. Tapi bodohnya, dia tidak melihat musuhnya terlebih dahulu, yang ngebuat Paul harus menendangnya dan akhirnya Paul tewas. Nah, intinya di sini Rudeus blunder karena mata iblisnya yang tidak bisa membaca gerakan Hydra itu dan kurangnya insting dalam bertempur. Serta di sini Rudeus mengatakan kalau dia tidak pernah mendalami belajar Battle Aura seperti Paul. Nah, di sini Rudeus belum paham jika Battle Aura tidak bisa digunakan sama dirinya karena dia mempunyai kesamaan dengan Dewa Naga Iblis Laples. Dan Battle Aura sendiri berfungsi untuk meningkatkan kekuatan, pertahanan, kecepatan, dan insting bertarung. Oleh karena itu, semua pendekar pedang pasti memilikinya. Jadi sekarang kita tahu kalau Rudeus itu blunder karena kemampuannya yang masih sangatlah kurang. Karena dia tidak bisa mengikuti gerakan Hydra itu walaupun dengan menggunakan mata iblisnya.
Sementara di versi anime, di sini kita gak akan diperlihatkan Rudeus yang dominan mengandalkan mata iblisnya. Karena di animenya sendiri, mata iblis Rudeus hanya diperlihatkan 2 kali aja. Dan sepertinya dia memakainya seperti biasa, gak bergantung banget seperti di novelnya. Dan saat Hydra itu menyemburkan api, Rudeus pun langsung menahannya dengan sihir air yang sangat besar. Karena kalau di light novelnya sudah dijelaskan kalau semburan Hydra ini gak bisa ditahan oleh 10 penyihir air tingkat 6 atau raja sekalipun. Tetapi karena Rudeus memiliki mana yang melimpah, hal ini bukanlah masalah. Dan sesudah Rudeus menahan api Hydra itu, Paul dengan cepat langsung memotong 2 kepala Hydra lagi. Nah, disinilah Rudeus akhirnya blunder, tetapi berbeda dari versi novelnya. Karena di sini Rudeus itu blunder karena dia sedang berpikir bahwa dia akan menang, pasti bisa menang, tanpa disadari bahwa leher Hydra itu hampir mengenainya. Dan bodohnya lagi, Rudeus gak melihat dulu apa yang mendorongnya tadi, tapi malah melihat sekelilingnya terlebih dahulu. Ya, boleh-boleh aja untuk melihat keadaan rekan, tapi coba lihat dulu keadaan di depannya. Jujur aja, gua melihat hal ini jadi kesel banget dengan Rudeus karena bisa-bisanya dia hilang fokus di saat terakhir. Ditambah lagi saat Rudeus berpikir dia akan menang, muka Rudeus dibikin seperti sombong banget. Jadi intinya, Rudeus blunder di sini dikarenakan kebodohannya sendiri karena sempat hilang fokus dan merasa udah menang. Padahal insting bertempur Rudeus itu sangatlah lemah dan alhasil dia harus dilindungi 2 kali oleh Paul. Jadi, dapat gua simpulkan, sebenarnya bisa aja party Paul itu menang. Tapi, karena Rudeus blunder, jadinya nyawa Paul harus hilang. Dan jika kita lihat nih, Rudeus blunder di versi light novel itu lebih masuk akal. Karena baru kali ini Rudeus menghadapi Hydra, dan alasan Rudeus blunder karena mata iblisnya gak bisa melihat gerakan Hydra itu. Sementara jika kita lihat versi animenya, entah kenapa blunder Rudeus di sini lebih relate di kehidupan kita. Karena pasti banyak dari kalian yang mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Rudeus. Jadi sudah dipastikan kematian Paul emang disebabkan oleh Rudeus. Tapi dengan hal ini, Rudeus jadi tahu bahwa dirinya masih sangat lemah dan akan mulai menjadi lebih kuat dan berjuang dari sekarang. Oh iya, di episode kali ini juga kita melihat kalau tangan kiri Rudeus telah putus. Nah, tangan ini akan diganti dengan tangan robot atau tangan patung yang dibuat oleh Zanoba. Untuk perwarupanya sendiri dapat kita lihat di episode 18 yang dibawa oleh Zanoba. Dan pas banget itu adalah tangan bagian kirinya. So guys, itulah penyebab utama dari kematian Paul Greyrat, yaitu adalah anaknya sendiri. Dan jika kalian ada pendapat lain nih tentang Rudeus yang blunder ini, bisa banget kalian tulis di kolom komentar buat berdiskusi. Lalu jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan subscribe dan dah.